Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Haja Rosida Salam, MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, serta teman-teman dan para penonton yang menonton presentasi kami. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menonton presentasi dari kelompok kami. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Langsung saja perkenalkan, saya Nurul Muhlisani selaku moderator pada kelompok 5. Topik yang akan kita bahas itu mengklasifikasi hakikat kata dan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 5. Pemateri pertama yaitu Wafika, pemateri kedua yaitu Novianti Januarita, pemateri ketiga itu Siti Nurhalisa, pemateri keempat itu Ummu Gaida, dan yang terakhir itu Alifia Latifah Syahrah. Langsung saja mari kita menyimak materi-materi yang dipaparkan oleh pemateri-pemateri cantik kita. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Wafika, nomor urut 10. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengklarifikasi hakikat kata. Yang pertama, pengertian kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kalimat. Tanpa kata, kita tidak mungkin ada satuan kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis kata. Berikut jenis-jenis kata. Yang pertama, kata benda. Kata benda adalah nama dari sebuah benda dan segala yang dibendakan. Menurut wujudnya, kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata benda yang wujud bendanya nampak, kelihatan dengan jelas dan dapat ditangkap oleh panca indera, contohnya buku, kertas, rumah. Yang kedua, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah salah benda yang wujud bendanya tidak nampak, kelihatan, dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun keberadaannya ada. Contohnya ide, udara, ilmu. Ciri-ciri kata benda yaitu satu, kata tersebut berbentuk dari imbuhan ke, an, per-an, dan nya. Yang kedua, kata-kata tersebut dapat diperluas dengan menambahkan kata yang dan kata sifat. Perkenalkan, saya Novianti Januarita dengan nomor urut 14. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis kata. Jenis kata yang kedua yaitu kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tingkah laku. Kata kerja juga disebut verba. Adapun ciri-ciri kata kerja yang pertama yaitu berdiri dari beberapa imbuhan, yaitu me, di, ber, te, me, kan, di, kan, beran, memperkan, diperkan, dan memperi. Yang kedua yaitu pada awal kalimat dapat diawali dengan kata telah, sedang, akan, hampir, dan segera. Yang ketiga dapat diperluas dengan menambah dengan tambahan kata sifat. Contohnya yaitu menghitung dengan teliti, lari dengan cepat. Kata kerja yang ketiga yaitu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan dari suatu denda atau sesuatu yang didendakan. Ciri-ciri kata sifat yang pertama yaitu terbentuk dengan tambahan imbuhan ter yang mengandung arti paling. Yang kedua, dapat diterapkan atau didahului dengan kata lebih, agak, paling, sangat, cukup. Yang ketiga, dapat diperluas dengan bentuk se tambah reduplikasi atau pengulangan kata, dan contohnya secantik-cantiknya, setinggi-tingginya, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, nomor urut 5. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis kata. Yang keempat, kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipergunakan untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Ciri-ciri kata ganti yang pertama merujuk pada subjek atau objek dalam kalimat. Yang kedua, bisa berubah-ubah sesuai dengan subjek atau objek. Yang ketiga, bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Yang keempat, terdapat dalam berbagai bentuk seperti tunggal atau jamak. Yang kelima, kata keterangan.
Kata keterangan adalah semua kata yang memberi keterangan pada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, atau seluruh kalimat. Adapun ciri-ciri kata keterangan, yang pertama, memberikan keterangan terhadap jenis kata lain seperti kata bilangan, kata sifat, dan kata kerja. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk menerangkan kata, benda, atau kata ganti benda. Yang ketiga, biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Yang keempat, bisa digunakan di semua jenis kalimat. Contohnya, kata keterangan adalah lusa, besok, di sini, ke sana, rendah, panjang, benar, niscaya, semoga, dan rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Gaira Mutmainah dengan nomor urut kedua. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis kata urutan ke-6, yaitu kata bilangan. Kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah kumpulan dari urutan atau tingkat suatu benda, sesuatu yang dimiliki. Macam-macam kata bilangan. Yang pertama adalah kata bilangan utama. Kata bilangan yang menyatakan satuan jumlah dalam angka. Contoh 1, 100, 1000, dan sebagainya. Yang kedua adalah kata bilangan bertingkat. Kata bilangan bertingkat adalah kata bilangan yang menunjukkan tingkatan atau susunan jumlah sesuatu, contohnya ke-1, ke-2, ke-1000, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata bilangan tak tentu. Kata bilangan yang menyatakan jumlah satuan sesuatu yang tak tentu, contohnya beberapa, sebagian, segerombolan, dan sebagainya. Yang keempat adalah kata bilangan pelengkap yang menunjukkan pada satuan objek, contohnya sehelai, secarik, sepunyuk, sebuah, sepiring, dan sebagainya. Jenis-jenis kata yang ketujuh adalah kata tugas. Kata tugas adalah kelompok kata yang mengandung sedikit atau sama sekali tidak mengandung makna leksikal atau memiliki makna yang ambigu, yang terutama menyatakan hubungan gramatikal dengan kata-kata lainnya dan tidak dapat bergabung dengan afiks dengan kata lain, tidak dapat terinfeksi atau terdefisi. Ciri-ciri kata tugas yaitu ciri yang pertama yaitu memiliki makna yang gramatikal namun tidak memiliki makna yang leksikal, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ciri yang kedua adalah kata yang tugas ini umumnya bentuknya tidak akan berubah. Adapun ciri kata tugas yang ketiga ialah soal arti. Contoh kata tugas yang pertama adalah Indah sudah belanja di pasar tadi pagi. Yang kedua, dalam perjalanan yang jauh itu, Anggi hanya terdiam di dalam mobil. Yang ketiga, ibu membawa ulat itu ke samping rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Latifah Syahra, nomor urut absen 27. Selanjutnya saya akan membaca pembentukan kata. Nah, pembentukan kata ini dapat dilakukan melalui proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar, atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan kata tersebut dapat disebut sebagai kata berimbuhan. Yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah peristiwa pemesanan kata dengan jalan perubahan bentuk dasar, baik seluruh maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak. Dan yang terakhir adalah komposisi, adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang bebas maupun yang terikat hingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal. Itulah tadi materi-materi yang telah dipaparkan. Nah, karena kita sudah di penghujung presentasi, izinkan saya menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada satuan kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis kata. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa macam, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata bilangan, dan kata tugas. Nah, pembentukan kata dapat dilakukan melalui proses afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Mungkin itu saja. Pada kesempatan kali ini telah berakhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nurul Muhlisani selaku moderator mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.